Baik, kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Semoga Tuhan selalu melindungi langkah teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita dan berbagi video yang dimana pada malam hari ini kita selalu berkomitmen untuk berkontribusi dan untuk membagikan video mu'alaf atau mu'alaf maksudnya video para mu'alaf ini nanti saya tayangkan di channel ini, dan silakan tonton teman-teman. Silakan kalian berikan argumentasi yang baik, silakan kalian memberikan saran yang baik terhadap video-video yang saya upload di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya harap kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua dalam lindungan Sang Pencipta langit dan bumi. Perlu kita introspeksi diri teman-teman semua, yang dimana pada kesempatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, yang dimana telah diberikan kita kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kesadaran, diberikan kesehatan, dan itu semua kita mempergunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan yang telah menciptakan kita. Dalam kesempatan kali ini saya hanya mengajak semua saudara-saudara atau kawan-kawan semua untuk tetap berhati lapang, berhati baik, dan bersangka baik terhadap apa yang terjadi, terhadap apa yang telah diperbuat oleh manusia, baik buruknya terhadap kita maupun terhadap sesama kita. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini jangan sampai kita dibuat oleh keyakinan baru kita menjadi keyakinan yang monumental, yang dimana kita dibuat berpikir kembali atau menguras pikiran kita kembali untuk mengubah konsep-konsep kehidupan baru, sehingga acuan kehidupan lama masih terobsesi. Jangan sampai seperti begitu teman-teman semua. Dan saya harap pada kesempatan kali ini, apa yang engkau telah tetapkan dalam dirimu, apa yang engkau telah tetapkan di dalam hatimu, itu tetapkan sebagai wujud dari hasil yang engkau yakini selama ini, sehingga sampai engkau merubah keyakinan dari keyakinan yang menjadi keyakinan baru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini banyak sekali oknum-oknum agama yang berkedok agama, yang memberikan materi-materi tentang agama, dan belum tentu itu menjadi acuan bagi kehidupan teman-teman semua. Terutama kalian yang udah pindah agama, baik agama Kristen misalnya, ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang engkau inginkan, apa yang mereka tanamkan oleh seseorang penatua agama yang memberikan nasihat, memberikan berbagai masukan terhadap Anda, menasihati Anda berdasarkan kitab sucinya. Apakah engkau tidak ada kebimbangan di dalamnya? Tetapi pada kesempatan ini begitu juga sebaliknya terhadap mereka yang berpindah agama dari Kristen ke Islam. Bagaimana dengan ajaran-ajaran baru yang engkau dapatkan? Apakah sudah sesuai atau tidak? Apabila masih meragukan itu, jangan segan untuk merekonstruksi kembali
atau merehabilitasi kembali atau mengubah mindset kembali untuk kembali ke jalan yang paling benar, mana yang benar-benar engkau inginkan. Kenapa saya sampaikan demikian dan sering saya sampaikan demikian? Tidak perlu Anda meminta maaf kepada siapapun atas pilihan Anda, dan apabila Anda memutuskan untuk kembali atau tidak melanjutkan kembali dengan keyakinan baru, mau kembali dengan keyakinan lama, silakan. Saya tidak memprotes Anda dan saya tidak menghakimi Anda, saya tidak menjustifikasi Anda, karena itu hak Anda dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi yang perlu dikoreksi adalah bagaimana penatua agama itu memperlakukanmu dan bagaimana para penatua agama itu memberikan engkau sebuah pemahaman yang real, yang nyata dalam kehidupan ini. Karena dalam kesempatan ini, kalau kita berpegang teguh pada keyakinan dalam kitab suci, emang benarnya kitab suci betul dalam kehidupan dunia ini atau kehidupan di kemudian hari. Tetapi manakala bisa berubah kembali mindset itu, bisa berubah kembali dengan pemaparan-pemaparan mereka, boleh engkau mengubah sistem atau mengomentari kembali apa yang kau terima dan sesuaikan dengan apa yang engkau pelajari selama ini. Yang kau pelajari adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat fundamental untuk dikaji kembali atau merubah kembali mindset itu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali engkau segan-segan atau sungkan-sungkan untuk mengomentari gurumu siapapun dia, apalagi dia adalah seorang guru yang belum matang, yang belum memantapkan ilmu agamanya. Dan itu Anda berhak untuk mengacungkan tangan, untuk mengomentari dia, untuk memberikan saran kepada dia. Jangan ragu. Walaupun engkau tidak bisa ngaji, walaupun engkau tidak baca Quran, walaupun engkau tidak baca Alkitab baru, tapi apabila engkau paham isinya, tujuannya, perlu engkau sampaikan, perlu engkau berikan saran, jangan takut, jangan segan. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya akan tayangkan bagaimana perjuangan seorang mu'alaf ini nanti di channel saya ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga tetap kalian memberikan yang terbaik di channel ini. Saya Mahalain yang selalu mengucap syukur atas segala hal, dan mengucap syukur atas partisipasi, dan mengucap syukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atas kasih karunia-Nya, sehingga kita masih bertemu dan bersama untuk membuat sebuah kajian-kajiannya tentang teologi maupun tentang perpindahan agama, mindset seseorang dalam agama, dan berbagai materi agama lainnya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua. Thank you before and thank you after. Mamanya saya apa? Mama sayanya Cia. Cia makan. Iya, Cia makan. Kan biasa Cia Pak. Iya, Cia. Kalau Rian, orang tuanya juga Ciben. Iya. Kalau saya Papa Ciben. Papa Ciben. Mama pribumi. Mama Muslim. Muslim. Nah, ini nih mamanya Muslim tapi kok Kristen nih, anaknya bingung gua. Papanya? Papa Buddha. Buddha. Papanya Buddha. Anaknya Kristen. Hah? Anaknya Kristen. Nah iya, papanya Buddha, istrinya Muslim, anaknya Kristen. Kita korek ya. Jadi alhamdulillah, Ko Acai dan istri Rian sudah bersahadat, sekarang sudah Muslim. Sekarang kita pengen denger ceritanya. Gimana ceritanya? Kok bisa sekeluarga tuh kompak masuk Islam gitu? Biasanya kan entah suami dulu atau istri dulu gitu. Ini bebarengan. Gimana ceritanya? Kalau ceritanya sih sebenarnya dari dulu, saya dari kecil itu emang dari kecilnya lahir agamanya Kristen. Saya dari kecil dididik Kristen. Nah, karena saya keturunan Tionghoa apa segala macam, saya dididik dari orang tua saya juga. Ya ini maaf,
kayak misalnya Islam itu, jadi orang ngelihatnya tuh kalau orang Islam itu apa, radikal, Dari pandangan orang Cina. pandangan orang Dari orang Cina, tua. Oke. apa segala macam, radikal apa segala macam. Tapi selama Islam, lu radikal lo. radikal, terus apalah banyak lah yang jelek-jelek lah tentang Muslim apa segala macam. Tapi ya selama ini saya pelajarin, ternyata Islam itu cinta damai. Oh iya, alhamdulillah. Tapi melajarin itu kapan? Saya pelajarin itu pas saat saya setahun yang lalu lah. Baru setahun ini. Baru setahun ini saya Oke. pelajarin. Saya download Quran, tapi melalui bahasa Indonesia. Saya tahu, saya pelajarin. Ternyata apa yang dulu orang tua saya bilang apa segala macam, taunya ternyata Islam itu cinta damai. Iya. Jadi asumsi saya jadi mulai berubah lah pandangannya Oke. terhadap Islam. Sorry, tadi mundur dikit. Nikah tahun berapa? Sebenarnya pemberkatannya mah 2011 akhir ya. Iya, 2011 2011 akhir pemberkatan pemberkatannya. gereja. Terus Jadi itunya apanya tahun Januari. sama. Tahunnya beda, Oh, beda beda. 1 bulan doang. Oh, beda 2012. Oke. Berarti siapa kalau Rian dari kecil memang Kristen Enggak, atau pernah pindah? pindah-pindah. Dari apa ke mana? Jadi saya dari lahir itu kan Keluarga. ngikut papa ya, Buddha. Tapi nggak pernah diajarin agamanya gitu, kayak ke wihara. Pokoknya cuma setiap setahun sekali aja Imlek tok. Itu juga cuma sembahyang di apa namanya, di meja abu. Ada kan meja abu tuh, engkong ya. Sembahyang meja. Iya, itu aja. Nggak pernah diajarin. Tapi mamanya kan Muslim. Ah. Nggak pernah diajarin Islam. Jadi dulu pernah nyumput dari papa gitu kan, namanya kan di situ saudari juga banyak yang Muslim ya, suruh ngaji kayak gitu, namanya anak-anak. Tapi papa nggak tahu gitu kan, ngaji kayak gitu. Ya beberapa kali lah gitu. Cuma lama-lama mungkin sayanya udah gede kan. Ya udah akhirnya ngaji enggak, ke wihara enggak. Akhirnya pas umur SMP lah ya. Itu karena pergaulan teman-teman banyak yang Kristen. Sekolahnya? Sekolah apa? Sekolah swasta biasa, Sekolah swasta. campuran. Oh, banyak teman Kristen. Itu temen main ya, temen di rumah juga ya. Masih labil lah, masih umur-umur segitu kan lagi apa sih, sedang mencari jati diri aku ya. Jadi saya ikut-ikutan temen gitu, di bujuk-bujuk anak seumuran gitu. Kita ke gereja yuk. Gini ikut sama gue, enak sono teman-temannya. Banyak cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng biasa SMP itu begitu. Benar kok begitu kok ceritanya. Udah saya akhirnya ikut. Iya, ngeliat suasana gereja biasa anak muda, ada musik itu nyaman gitu kan. Namanya saya nggak pernah ibadah ke tempat ibadah lain, ya merasakan nyaman aja gitu di situ. Bukan berarti di sini tuh gimana gitu, cuma karena nyaman tempatnya gitu, orang-orangnya awal-awal baik gitu kan. Itu orang tua tahu? Enggak. Oh, diem-diem. Bilangnya dulu kalau anak muda kan bilangnya ada yang ulang tahun temen. Gitu. Oh, tiap minggu tuh ya ulang tahun. Nah lama-lama kan tiap minggu alasannya apa lagi? Kan tau sendiri papa saya tuh bener-bener keras banget orangnya gitu. Tapi papa sama mama dulu nikahnya cara apa? Secara Muslim. Cara Islam. Islam. Okay. Tapi mama setelah menikah itu dibilang dipaksa juga gimana ya, saya kurang tahu ya. Lebih ngikutin ke papa gitu, kayak nyiapin sembahyang meja abu apa segala macam gitu. Tapi nggak pernah ke wihara, nggak pernah. Ya mungkin dia 3 tahun sebelum meninggal ya, kan sakit kan. Itu mungkin udah ngerasa kali ya, jadi dia minta izin sama anak-anaknya untuk balik lagi ke agamanya yang awal. Ya, dia bilang, mamanya ini? iya, almarhum mama, almarhum kan. Iya. Jadi dia alhamdulillah kok dia udah ada pegangan gitu. Jadi dia udah kembali ke agamanya yang semula, meninggal pun di Islam. Dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Papa masih ada atau enggak ada? Papa masih ada. Papa masih ada sekarang? Alhamdulillah Umur berapa? sehat. Hampir 70 tahun. Hampir 70. Kalau Ko Aceh, papa mama masih ada? Masih Dua-duanya Kristen? Dua-duanya dari Kristen. Aceh? Iya. Kalau Rian tinggal papa yang sekarang Buddha? Buddha. Oke. Nah dulu waktu papa mamanya tahu akhirnya Rian masuk gereja, umur berapa? SMP. Oh pas SMP tuh udah ketahuan? Jadi saya
cepet lah pokoknya. Dari ibadah kebaktian kan, saya waktu itu di GPI kan, namanya Gereja Penyebaran Injil ya, Yang di mana golongannya tuh? karismatik. Di Kebon Jahe dulu gerejanya, Oh, Kebon Jahe. Tangerang. Ya. Terus sekarang udah pecah. Hmm. Terus apa namanya, cepet lah pokoknya diajak yang namanya SPK kayak gitu. Saya apa sih namanya SPK itu, SPK. lupa aku. Dia itu SPK. tentang Saya keselamatan lah. pengikut Kristus gitulah, Ya, ibaratnya oke. kayak ujian-ujiannya gitulah. Ya. Terus Nah, disitulah tuh dibaptis. Diem-diem tuh kok. SMP tuh udah dibaptis? SMP udah dibaptis. Ya namanya anak segede gitu kan, ya udah ikutin aja lah. Ya, Gitu. ya. Tahu lah tuh papa saya. Terus digebukin nggak? Ya pokoknya yang saya tahu dari saya lahir sampai saya besar itu, sampai saya SMP itu, saya nggak pernah cuil gini pun dipukul atau Sama diomelin. papa? Iya, Oke. papa tuh sayang banget sama saya. Oke. Pas tahu saya dibaptis, Hmm. dalam seumur hidup saya itu saya ditampar Oh, seumur aduh. hidup sekali, itu gara-gara dibaptis. Oh. Terus saya bilang, saya tekad, saya bilang terserah apa-apa, pokoknya ngelawan lah semua orang tua. Yang penting saya benar gitu, saya bilang. Akhirnya berjalan lah waktu ketemu jodohnya ini. Tunggu, waktu masuk Kristen, berarti papanya, berapa saudara sih Rian? Aku 4, 4 nomor? aku yang terakhir. Oh, bungsu. Waktu ketahuan papa masuk gereja, papanya marah sampai tampar. Setelah itu tetap jalan ke gereja sama papa udah didiemin aja berarti? Tetap ke gereja tapi gitu, ntar setiap ke gereja domelin. Domelin, oh. Ya gitulah, sampai akhirnya saya udah besar. Dia mungkin capek juga ngomelin saya terus gitu kan. Nggak bisa diomongin. Nggak bisa diomongin, tetap diledekin. Ah, lu anak Yesus kayak gitu Anak gitu. Yesus. Iya. Ngapain lu ke gereja sama orang tua, kurang ajar lu katanya gitu. Gitulah biasa orang Oh, benteng papanya kan. ngomong gitu? Orang benteng kan kalau ngomong begitu kok. Orang benteng. Orang Ciben maksudnya. Ciben. Oh, berarti siapa orang tuanya Rian daerah Rancak juga situ? Enggak, Di mana? di Karawaci Pos. Oh, Karawaci. Iya, yang Kalau- dekat rumah sakit Sareasi itu. Oke, nah kalau Kocai, orang tuanya di mana tinggal? Saya di Gerendeng Pulo. Dekat juga. Di Gerendeng Pulo, di situ Gerendeng. juga ya, Pasar Baru. Oke, daerah situ juga nggak Dari jauh? situ ya. Terus ketemu nikah, sekarang Nikah. dulu nikahnya berarti di pemberkatan gereja. Iya, gereja. Terus tadi cerita baru setahun belakangan ini, Aceh tadi katanya sempat download Quran, Iya. baca, Baca. terus ternyata berubah pandangannya Iya. kalau Islam ternyata cinta damai. Iya. Terus dipendam sendiri apa ngomong sama istri waktu itu? Dipendam Sendiri. sendiri. Terus selama setahun itu Ya saya Belajarin jalanin lagi? aja, pelajarin aja sendiri. Ya sampai akhirnya ketahuan tuh. Saya lagi duduk sila, Anak. waktu anak nggak dengerin saya. mendengarkan apa? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aceh begitu. Iya. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya saya memuji lah, memuji Allah. Loh, Allah Maha Besar kan artinya. kapan itu kejadiannya? Itu pas kapan ya? lama juga, Udah berapa lama bulan juga lah, lalu ya? dua, Enggak, lebih dari sebulan itu. oh lebih ada sebulan lah. Lebih sebulan. Iya. Di Anak rumah saya- itu? Di rumah. Anaknya ngeliat? Kan saya tidur sama anak. Tengah malam tidur. Tengah malam sama yang cowok. Kan kalau yang Kamu anak, tidur sama dia? soalnya kan ada anak cewek. Jadi kamarnya kamarnya dua, terbatas. lebih. Ya. Oke. Terbatas. Ya, jadi ya udah dia denger apa segala macem. Ya mungkin nggak tahu ya, saya juga namanya lagi kusu apa segala macem. Tahu si Adel cerita sama mama, tuh si papa kenapa sih doanya begitu? Katanya, ya udah saya bilang, dia cerita tuh sama kamu gimana itu tadi ceritanya. Iya. Anak yang lihat kok Aceh Iya. cerita ke mamanya. Cerita. Yang pertama, mama tahu nggak katanya, kenapa? Aku kemarin mama ngeliat papa tahu pakai kain sarung. Terus tengah malam aku pengen pipis, papa itu Allah Akbar, ngapain kali? Kirain aku papa kesurupan, katanya. Masa kesurupan Allah Akbar ya kan? Ya udah saya mah, oh ya udah biarin aja lah gitu. Masih belum enggak kalau Belum nggak? Oke. biarin aja, mungkin dia lagi ngapain nggak tahu saya gitu. Terus? Udah saya masih belum, nggak ada pernah dia ngomong, gua mah kayaknya ke Islam deh, tidak gitu. Tapi Kok Aceh yang ngomong? iya, Iya. Setelah itu? Tapi itu masih ngomong ya begitu aja lah, masih kayak omongan angin lalu lah. Hmm. Kayak gitu. saya bilang,
Islam, lu Kristen aja yang seminggu sekali aja nggak pernah ke gereja, susahnya minta ampun. Gue ngajakin lu ke gereja dari nikah sampai sekarang, begitu. Udah, saya anggap angin ini aja gitu. Oke. Lalu. Terus akhirnya? Akhirnya saya waktu itu pernah ketemu Saudara. masih saudara dari Saudara istri saya lah. Oke. Saya ketemu Muslim. Terus saya bilang sama dia, Mi, gimana sih Mi? Namanya apa Pak saudaranya? Laki-laki. Laki-laki, saudara. Iya. Terus? Saya bilang, Mi, saya datang ke Alfa di Karawaci, kan saya udah pindah apa segala macam di situ. Saya bilang, Mi, sini dah. Serius nih, gue mau ngomong serius. Jangan dibecandain, gue bilang. Mi, kayaknya gue mau masuk Islam. Gimana caranya? Jalannya gimana? Oh, bisa. Ntar gue coba apa segala macam. Kalau Jalannya mah antar ada bisa kata segala macam. Tapi gue mau tanya dulu, lu mau masuk Islam itu kenapa? Ya saya pribadi merasa hati saya ke sana. Nah, hati saya damai di sana. Itu. Habis itu dia bilang, bener lu, jangan ntar lu balik lagi kayak gini apa segala macam. Ya enggak, Mi. Ini mah hati saya udah kedorong untuk supaya saya untuk jadi Islam. Saya bilang, ya udah. Akhirnya dia bilang, ya udah ntar saya coba cari yang bisa untuk coba ngomong dah sama ada tuh daerah situ juga marbotnya apa segala macam, ya masjid. Terus? Ya udah, akhirnya udah tuh ngomong lah dia itu apa segala macam, telepon lah ke dia. Jadi saya tahu yang sesungguhnya yang benar-benar dia niat benar-benar itu bukan dari dia, dari saudara saya itu. Iya. Lo nggak, nanti saudaranya Rian itu berarti terus ngomong sama Rian. Iya. Iya. Tahu kalau suaminya mau masuk Islam. Awalnya nggak ngasih tahu dulu dia. Dia nanya. Awalnya ngasih tahu gimana? Nyindir. Oh, nyindir. Telepon kan. Dia bilang, woi, cici elu, kokok elu, semua udah pada Muslim. No, bisa doain mama lu. Katanya. Masa lu anaknya, maaf ya kan saya kan saudara. Iya. Beda mama ya. Oke. Jadi saya sendiri kan. Iya. Masa lu yang anak kandungnya bener-bener gak bisa doain. Udah tuh dari situ saya nangis. Saya ngomong sama saudara saya, nih sebenarnya gue udah lama pengen nih, gue juga udah capek begini terus gitu. Saya bilang gitu. Kenapa lu? Nah, laki lu pengen jadi Islam. Emang kapan dia ngomong? Kaget dong saya. Di situlah diamprokin, maksudnya mungkin nama dia tuh kalau kata bahasa bentengnya mah ya, diamprokin. Iya. Oh, itu bahasa Ciben ya? Iya, diamprokin lah itu di situ tuh. Nih. Terus katanya, nih laki lu katanya si Anes nih begini nih, ceritain dah. Kok dia nggak ngomong ya? Ya dia takut sama lu. Justru gue takut nih ngomong sama laki gue kan terus sendiri. Apalagi dia keluarganya backgroundnya kayak begitu. Iya. Gimana? Jadi yang suaminya takut ngomong sama istri, istri juga takut ngomong sama suami. Iya. Enggak elah, gimana sih? Ya mungkin udah waktunya harusnya hari Iya, itu iya. kok. Oke. Ya udahlah, udah nggak usah diceritain sepanjang apapun, intinya begitu. Dia bilang, insya Allah kalau memang udah jalannya Allah, ada jalannya, tenang aja ya. Terus kan kita ngomong, ya cuma nih kan kalau cowok kan, saya bilang gitu harus disunat kayak gini. Bukannya nggak ada, cuman ini kan tau sendiri kebutuhannya lagi begini. Udah, insya Allah pasti ada jalannya, dia bilang gitu. Udah tuh, sama dia juga diurusin. Katanya dia disariasi gini bisa di rumah sakit itu gini. Ya udah, saya mah berserah aja gitu. Kalau kata orang Kristen kan berserah. Iya, Katanya. Iya. Cuman kan saya kan belum tahu ya. Orang Maksud saya, Kristen. ya, Dia waktu ngomong itu masih Kristen itu dia. waktu masuk Kristen saya bilang, iya berserah aja. Ya Allah, terserah Allah gitu. Mau gimana pun, kalau memang udah waktunya pasti ada jalannya. Nah, tiba-tiba saya iseng-iseng. Kan saya emang biasa ibu-ibu kan ya scroll Instagram apa. Memang sebelum-sebelumnya saya sering nonton juga podcast Kodondi juga. Sebelum saudaranya Udah ngomong? lama. Udah lama sering nonton Iya, saya. kan sering ada tuh lewat Iya. kan gitu, di beranda. Cuman saya nggak hirauin, namanya saya juga belum niatnya belum bulat. Oke. Cuman nonton aja gitu kan. Terus tiba-tiba, ini Kodondi ya di Instagram tuh muncul. Coba ya udah dong, saya DM tuh, tapi saya nggak ada berharap gitu bakalan lewat sini jalannya gitu, nggak ada, bener kok. Itu saya pikir ya udahlah, iseng aja beneran. Saya bilang assalamualaikum kok kan DM itu
1,5 jam ya apa ya kalau nggak salah. Nggak tahu saya. Iya, pokoknya nggak lama dari saya DM, Ko Doni langsung bales, dan balasnya kan langsung kasih nomor admin kan. Iya. Waktu itu Ibu Suci apa siapa? Iya, iya, Suruh atur jadwal. iya. Saya masih nggak percaya tuh. Ini bener nggak kata saya? Saya Terus sebenarnya nggak tiap hari loh buka IG loh. Tuh kan? Nggak sempat buka IG loh. Ya kadarullah ya, itu namanya Iya. kadarullah. Sudah diizinkan Allah. Berarti ketika pas saya buka IG, pas belum lama, berarti Rian baru DM. Iya. Ya alhamdulillah saya balas. Ya itu udah jalan Allah itu mah. Iya, sedangkan nih yang saya udah bikin jadwal yang mohon maaf sebelumnya ya nggak ada maksud apa-apa, maksudnya memang jalan Allah melalui sini kali ya. Saya tunggu-tunggu, mana ya kata saya, kok belum dipanggil-panggil kata saya gitu ya. Ada ketakutan juga, takutnya ini lama-lama ntar goyang lagi apa gimana gitu kan. Ya udah. Tapi yang gue penasaran gini, waktu akhirnya saudaranya Rian ngomong, kan ternyata waktu itu kan Aceh belum ngomong sama istrinya. Iya. Rian juga belum ngomong sama suaminya. Terus akhirnya lu berdua ngomong gimana? Saya ngomong. serius. Akhirnya Saya ngomong. Malam-malam. Saya bilang, Yan, gue mau masuk Islam. Kok manggilnya Yan sih bukan Mah gitu? Oh, Udah. Ya Yan udah itu kebiasaan Yan, dari- gitu. Kadang juga masih, kadang. Oh, kadang Iya, kalau ada maunya. Kalau iya, oh kalau ada maunya. Kalau habis makan sate kambing dia Ya. Mah gitu ya. Wih, heboh. Jadi Akhirnya ngomong. Akhirnya ngomong. Terus? Saya bilang, Yan, ini serius saya pengen masuk Islam. Saya bilang, ah lu pengen poligami kali lu katanya. Bercandain. Waduh, jangan langsung pengen poligami. Aduh, udahlah, udah saya tinggal, malah saya tinggal, udah Oh, ngerokok, udah oke. males lagi, udah malas tuh jadi ngamut. Oh, Jadi oke. ngamut. Lalu kenapa nih begitu? Bisa bercandain aja kok. Oh, bercandain. Iya. Tapi kan Terus? habis dari itu saya samperin lagi, saya bilang, ya pokoknya apapun itu agama, sebenarnya agama apapun mengajarkan kebaikan, tergantung orangnya. Cuman kan masing-masing dapat hidayahnya masing-masing gitu kan. Ya daripada kita begini, saya bilang gitu. Terus terang udah banyak kecewa dan nggak ada kedamaian, kosong aja. Terus juga lihat anak-anak makin lama makin besar. Mau jadi apa? Di situ juga saya berpikir sebelum ngomong sama dia, saya mau stop, saya mau putus karma ibaratnya tuh dulu saya udah ngerasain yang namanya dari lahir itu nggak pernah diajarin agama sama orang tua, agama orang tua beda-beda, mau megang pegangan nggak ada, mau kemana berdoa juga nggak tahu Tuhannya siapa gitu. Saya nggak mau hal itu dirasain sama anak saya. Oke. Terus? Gitu loh. Makanya saya bilang sama suami, ya udah. Tapi saya pesan satu. Saya bilang gitu. Jangan poligami. Bukan. Oh, bukan. Kirain pesan satu. Tapi iya itu juga. Oh, iya. Nggak mau saya. Terus? Saya bilang agama itu bukan tempat main-main. Ya. Saya yang udah pernah pindah-pindah agama, saya bilang gitu. Dari Buddha ke Kristen sekarang mau Islam. Jangan sampai kita dari Islam ke Hindu. Gitu loh. Ntar semua agama dijajalin, saya bilang gitu. Ya udah intinya singkat cerita, udah mantep gitu kan. Akhirnya ya udah kita harus kabarin keluarga dimanapun. Itu saudara saya juga bilang harus tetap minta restu sama keluarga biar bagaimanapun, biar lebih lancar. Ya udah akhirnya Saya Rian ngasih tahu keluarga. enggak, saya kasih tahu saudara-saudara saya dulu, kebetulan kan mereka sudah mualaf ya. Oke. Ya responnya alhamdulillah pada senang semua. Tetap dia bilang lu harus kasih tahu. Awalnya kita nggak mau ngasih tahu keluarga suami tadinya. Takut, banyak ketakutan. Udah pasti bakal diusir lah atau gimana lah. Kan kebetulan kan rumah kan kita tinggal di rumah orang tua. Orang tua. Papanya. Iya. Udah kebayang dah, udah goyang lagi tuh. Aduh, entar kalau diusir mau tinggal di mana dia baru kerja, saya bilang gitu kan. Gimana? Saya diomong begini sama koko saya. Berarti lu belum siap. Tapi itu setelah DM saya? Belum. Oh, sebelum DM? Sebelum. Berarti lu belum siap. Kata dia gitu. Kalau memang lu siap, mau apapun yang terjadi, lu jalanin. Koko saya tuh. Dia bilang, ya kok udah mantep. Itu mah si Rian aja yang ketakutan katanya. Oh, oke. Dia mah udah mantep. Akhirnya ya udah ngomong, dia ngomong sendiri. Saya ngadapin orang tua saya sendiri. Ngomong sendiri. Akhirnya datang ke orang tua ngomong? Iya. Ngomong Masuk Islam gitu? sendiri, saya sendiri.
sendiri ngomong. Papa bilang, mamanya gimana reaksinya? nah kalau papa sama mama itu udah pisah. Oh, udah bisa. Bisa, Terus? bisa saya udah gede lah, udah punya anak malah pisah. Bisa. Iya. Ya udah Jadi akhirnya datengin satu-satu ke papanya dulu, ke mamanya. kalau dulu. mama kan Telepon. jauh Mama di mana? di Cipanas, Cipanas mana? di Puncak. Oh, Puncak. Puncak. Apa Jadi di- saya by telepon aja. Oke. Kalau pas itu saya datang ke rumah papa, papa baru pulang, biarin dulu dia mandi dulu apa segala macam, biar dia tenang dulu apa segala macam. Ya udah duduk apa segala macam. Pak, Anas mau ngomong. Anas mau ngomong, Pak. Saya bilang, Anas Pak nggak minta duit papa nih, kesini bukan buat minta duit papa. Saya Biasanya bilang. kan minta duit. Oh, biasa datang ke Iya. mamanya Takut dulu. ya. Iya terus dulu. segalanya. Iya dulu terus terang bener. Terus? Ya udah, saya Pak nggak minta duit, nggak minta apa-apa Pak. Saya cuma minta restunya aja. Saya pengen masuk Islam Pak. Dia bilang, kaget. Lu bergaul sama siapa? Oh, waduh. Kata dia. Terus? Lu jangan laguan, jangan suka aneh-aneh. Kata dia. Jangan suka aneh-aneh. Udah. Lu berteman sama siapa? Papa tahu teman saya. Si kucing orang agamanya Buddha, Cina. Terus si kuping Cina juga. Sama temenan saya kan Cina semua. Orang Benteng Makassar. Orang Benteng Makassar semua, Ciben semua. Ciben semua. Iya. Terus? Saya bilang, lu tau dari mana lu bisa begitu lu? Ya Pak, sekarang mah pilihan hati nggak ada yang tahu Pak. Saya bilang, namanya saya pilihan hati saya juga nggak tahu apa kayak gimana. Ini gerakan hati saya bilang. Saya mau masuk Islam, saya mau melakukan yang lebih benar lagi Lebih baik. dan lebih baik lagi. Saya pengen buktiin kalau Islam itu cinta damai. Udah Pak, itu gitu aja. Oh. Gitu aja. Terus papanya? Akhirnya dia bilang, terus ntar lu kalau Imlek gimana? Lu nggak mau kumpul-kumpul sama gua lagi? Iya dia pikirnya masih kolot banget. Tuh. Oke. Terus? Gitu. Terus Takutnya sangkanya ntar kalau udah Iya, iya, Islam nih ntar gimana gitu. ya Wah, udah. ini nggak Imlek gitu. Nah, yang kayak Imlek apa segala macam. Terus? Pak, saya lahir dari turunan Cina. Pak. Cina. Saya bilang, masa iya saya harus buang keturunan saya? Saya bilang, tapi saya ikut kumpul Kumpul Pak. keluarga doang Bilang, kok. tapi saya maaf, saya nggak makan babi Pak, karena saya diajarkan di Islam itu tidak boleh makan babi. Udah seperti itu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa katanya kalau misalnya kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah udah segala macam udah Diizinin. diizinin. Besoknya ke rumah bapak dia Terus? datang, Ini dia nih. datang Ini, nih, iya. Jangan sampai di bener-bener. kamar 2 kali lo, Yan. datang nih, udah apa segala macam, duduk apa segala macam. Iyo dah, apa tuh anak saya tuh anak si yang Iyo kecil. yang kecil yang paling kecil, Kesayangan cucu dia lah. kesayangan dia lah. Iya, iya, iya. Lagi seneng-seneng. Seneng-senengnya apa segala macam. Ah. Pak, Anas mau masuk Islam. Wah, lu lalu guna Enggak. sama begitu. Mukanya dari yang lagi Lagi senyum. kedatangan cucu langsung. Aduh, kata dia itu. Udah, kalau udah aduh udah tuh. Kalau papa saya, aduh kata dia. Makanya gue bilang juga bergaulnya yang bener, kata dia. Iya. Tuh, kalau orang Benteng kan ngomongnya begitu tuh. Iya, iya. Gue bilang juga bergaul apa sih ini sih itu. Udah diam aja. Kalau saya tipsnya udah tahu kalau ngadepin orang tua saya yang itu, diem aja udah sampai dia puas. Oh. Si diem, dia udah capek ngomong. Ya Pak, tetap Ian harus minta restu Papa. Ian tuh sayang banget loh sama Papa, kan tinggal Papa doang. Udah tahu tinggal gua, lu mau bikin gua mati? Hah, ngasih berita begini ke gua? Waduh. Iya Pak.